Selamat pagi pemirsa, seorang pemuda penyandang disabilitas di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual dengan korban mahasiswa. Iwayan Agus Suartama alias Agus ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dengan tuduhan kekerasan seksual pada seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi negeri di Mataram. Polisi kemudian menetapkan pemuda yang memiliki keterbatasan fisik tidak mempunyai tangan sejak lahir ini sebagai tersangka berdasarkan 2 alat bukti hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi termasuk ahli dari kedokteran dan psikologi. Meskipun demikian, karena mempertimbangkan sisi kemanusiaan, Agus tidak ditahan oleh polisi. Dan pemirsa, kami akan kembali melanjutkan bincang-bincang kami dengan Iwayan Agus sebagai tersangka dan juga ada Ade Latifah selaku pendamping korban. Agus, kemudian bagaimana dari Agus sendiri melakukan perlawanan ataupun penjelasan ataupun yang dilakukan oleh Agus untuk menghadapi kasus ini? Saya yang dimana cara melawan itu yang dimana ini kasus ini yang pertama tidak masuk akal karena saya tidak bisa membuka baju celana sendiri dan yang dimana saya tidak bisa ngapa-ngapain dan seperti ancaman apa yang saya berikan atau yang saya katakan kan dia lebih normal daripada saya, masa dia tidak bisa ngelawan atau membantah? Itu yang saya sangat bingungkan, Pak. Dan pemirsa, saat ini Polda NTB tengah melakukan konferensi pers terkait kasus dugaan kekerasan seksual dengan korban mahasiswa. Kami akan langsung mengajak Anda menuju ke Polda NTB. Ketika kemudian kondisi-kondisi itu sudah terjadi, maka seseorang bisa melakukan banyak hal di luar kendali dia karena posisi ini. Dan secara ahli psikologi banyak menyebutkan bahwa itu bisa dilakukan oleh orang asing, oleh orang yang tidak pernah datang dalam kehidupan kita, dan itu memungkinkan untuk melakukan manipulasi emosi, gitu ya. Jadi terutama mungkin kalau akhirnya individu siapapun itu punya pola belajar, pola melakukannya secara berulang, kemudian memiliki keunggulan cara secara verbal, secara fisik, secara gesture, secara ekspresi, ya gitu. Jadi itu terungkap ya di dalam teori kajian manipulasi emosi. Dan siapa yang mudah dimanipulasi emosi mungkin juga menjadi pelajaran buat kita ya. Individu yang mudah dimanipulasi secara emosi adalah individu yang risk factor-nya besar atau faktor risikonya besar. Misalnya mungkin riwayat pengasuhan tidak baik, kemudian riwayat kekerasan seksual sebelumnya gitu, mengalami pelecehan kekerasan seksual sebelumnya, itu lebih memungkinkan untuk terlibat dalam kegiatan seksual serupa atau mirip di kemudian hari dan lebih mudah ya gitu. Nah, jadi ini perlu menjadi perhatian awareness kita bersama bahwa pengalaman-pengalaman masa lalu, kondisi psikologis, pengasuhan buruk atau mungkin pendidikan seksual yang rendah itu juga bisa kemudian menyebabkan individu tidak memiliki pertahanan diri dan mudah dimanipulasi secara emosi. Mungkin demikian. Sebelum yang tadi itu menurut ahli psikologi sudah masuk akal atau belum? Ya, mungkin saya tidak punya kewenangan untuk kemudian mengejas yang itu, nanti mungkin kita tunggu di persidangan saja ya, kita bisa lihat dari frame teori ini. Pak Dir, Pak Kabit. Ya, Pak Dir, silakan. Baik, tadi ada yang menanyakan soal hak dari si terlapor yang juga melaporkan. Memang kami kemudian mendapatkan informasi itu juga melakukan cross check ke teman-teman di Polda. Jadi laporan KS ini seketika tanggal 7. Jadi kejadian tanggal 7 dilaporkan. Sedangkan kasus yang dilaporkan ITE itu tanggal 8. Nah, dalam Undang-Undang TPKS itu jelas diatur bahwa ketika ada satu kasus kekerasan seksual, kemudian ada dituduhkan, ada tuntutan balik, itu memang hak korban, saksi dan pendamping itu diabaikan laporan itu.
Ini hampir sama dengan kasus yang di Lombok Utara, juga sama, korban KS, kemudian dilaporkan di Krimsus ITE, ITE-nya harus berhenti, gitu. Jadi memang undang-undang TPKS sudah mengatur seperti itu. Jadi laporan yang tadi dibilang bahwa dia melapor dulu, enggak benar. Yang lapor dulu Dan pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda untuk berbincang-bincang terkait kasus dugaan kekerasan seksual dengan korban mahasiswa. Kita ke Ade Latifah terlebih dahulu. Latifah, jika memang korban sempat melakukan perlawanan, apakah tidak ada kemudian dari orang-orang di sekitar yang melihat dari kejadian tersebut yang mencoba untuk menolong korban? Ya, jadi beberapa orang yang melihat adanya pergerakan dari pelaku dengan korban ini adalah dari pihak homestay sebenarnya. Nah, justru ini yang kemudian menyebabkan korban juga semakin ketakutan karena ada kecurigaan dari korban bahwa pelaku sudah biasa pergi ke homestay itu, karena ketika kemudian mereka masuk dalam homestay itu tidak ada satupun orang-orang dari homestay itu yang bereaksi curiga atau semacamnya begitu. Sehingga kemudian korban sempat menyatakan bahwa saya ketakutan karena saya berpikir ketika saya mencoba untuk kabur saat ini, orang-orang yang sepertinya sudah tahu tentang si pelaku ini akan bekerja sama untuk mengejar saya jika saya kabur. Dan itulah yang kemudian menyebabkan korban semakin ketakutan. Jadi kalau dikatakan apakah ada saksi, ada orang yang melihat tapi kemudian tidak ada orang-orang yang bereaksi atas datangnya mereka ke homestay itu. Seperti itu. Itulah yang justru menyebabkan korban juga ketakutan. Sementara untuk korban sendiri, berarti pelaku hanya satu orang atau lebih dari satu orang yang membuat korban sendiri merasa ketakutan jika saat itu melarikan diri, Latifah? Iya, sebenarnya yang akhirnya membuat korban ketakutan menjadi banyak hal ya, yang tentunya dipicu oleh pelaku sendiri gitu, mengawali kemudian dari ancaman-ancaman yang dilemparkan saat di Taman Udayana seperti itu, sampai akhirnya ke homestay, kemudian dan dikatakan bahwa dipaksa untuk membayar homestay itu, dan disitulah kemudian korban merasa semakin ketakutan karena ketika korban berusaha untuk membayar, dipaksa untuk membayar, itu tidak ada reaksi curiga atau apapun dari pihak homestay terhadap mereka berdua. Jadi korban semakin merasa ketakutan karena merasa bahwa sepertinya sudah biasa ya pelaku datang ke sini, sehingga pihak homestay menjadi biasa saja reaksinya seperti itu. Itulah mengapa kemudian ketika masuk ke dalam kamar, ketika korban berteriak menangis, di situ kemudian pelaku mengancam bahwa jika berteriak nanti akan didengar dan akan dinikahkan. Kemudian akhirnya korban percaya karena rasa-rasanya orang-orang yang ada di sekitar sana tidak ada yang berpihak pada dia, seperti itu. Itulah yang menyebabkan korban semakin ketakutan. Baik, terima kasih Ade Latifah selaku pendamping korban dan juga Iwayan Agus selaku tersangka dalam kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual yang terjadi di wilayah NTB ini. Semoga kasus bisa cepat selesai. Terima kasih teman-teman atas waktunya.